menyembuhkan penyakitnya daripada Al-Quran. Allah Azza wa Jalla tidak turunkan dari langit obat yang lebih sempurna, yang lebih berguna, yang lebih agung untuk menyembuhkan penyakitnya seperti Al-Quran yang Karim. Kemudian beliau menyebutkan salah satu dalil untuk ini, riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Berkata, "Antara nafarun min ashabi Nabi fi safarin safaruha." Ada sebagian dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka berangkat dalam satu perjalanan. Kemudian mereka melewati salah satu kampung. Lalu mereka meminta kepada penduduknya untuk menjauh mereka. Oh, makan minum karena mereka di padang pasir melewati salah satu kampung. Namun penduduk kampung itu tidak menjauh orang itu, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tiba-tiba sedang mereka masih singgah sementara, kembali dusun tersebut disingkat kelacingking. Lalu mereka berusaha untuk mengobatinya, tapi dengan sia-sia, tidak berguna baginya, tidak ada hasil. Lalu seorang dari penduduk kampung tersebut berkata, "Ayolah minta dari orang yang berjalan itu, mungkin ada yang di antara mereka yang bisa mengobatinya, meruqyah ketua kita." Lalu mereka meminta dari sahabat tadi, apakah ada seorang bisa meruqyahi kepada kita? Karena dia sudah kena disingkat apa? Kena sakit. Kata sahabat Nabi, "Demi Allah, kami tidak meruqyahi ketua antum kepada antum kecuali kalian memberikan salah satu pemberian upah untuk kami." Kenapa? Karena kami meminta kalian menjamu kita, kalian menolak. Antum orang baik. Oleh karena itu, jika kalian ingin kami meruqyahi, kami siap, kami harus ada upah. Lalu mereka bersepakat dengan apa? Beberapa kepala domba sebagai apa? Ubah bayar. Lalu datang Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian membaca surat Al-Fatihah, dengan dua baktagani, kemudian minum dari air minumnya, kemudian nafasnya ke beliau. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Demi Allah, beliau itu langsung Allah menyembuhkan beliau, seakan-akan beliau tidak kena penyakit sama sekali sebelumnya." Langsung ya Tuhan, subhanallah, ajib, langsung menyembuh. Lalu mereka berikan beberapa ukur domba yang mereka sudah sepakati bersama kami. Namun kami berselisih, apakah kami boleh kita mengambil obat ini atau tidak? Makan dari domba ini atau tidak, halal atau haram? Ini pertama kali mereka melakukannya. Lalu mereka berkata apa? Kita tidak lakukan apapun kecuali kembali kepada Nabi. Jika kami mendatangi Rasulullah, memberitahukan kepada beliau hal tersebut, kata Nabi SAW kepada kita, siapa yang mengatakan kepada kalian bahwa Al-Fatihah ini ruqyah, Fatihah ini obat, ruqyah. Kemudian beliau bersabda, apa yang kalian lakukan benar. Berikanlah untuk saya bagian seperti bagian kalian dari domba-domba tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Di sini ikhwani, artinya Al-Fatihah obat. Bahkan seluruh Al-Quran obat untuk seluruh penyakit. Untuk seluruh penyakit, bukan penyakit ruh atau jiwa atau hati, tetapi penyakit tubuh juga. Kata beliau, "Faqad athara hadhihi al-dawa fi hadha ad-da." Maka obat tersebut, yaitu hanya membaca surat Al-Fatihah, itu sudah menyembuhkan penyakitnya. Hingga seakan-akan orang itu tidak benar kena penyakit tersebut. Wa huwa ashalu dawa'in wa aysar.
Dan obat ini obat yang sangat mudah. Yang sangat mudah. Baca Al-Fatihah. Tidak harus berpikir apoteker atau dokter untuk mencari ini. Tidak. Kata beliau, perhatikan. Walau ahsan al-abdu tadawi bil-Fatihah. Sekiranya seorang hamba mengobati dirinya dengan Al-Fatihah secara baik. Yang penting di sini secara baik. Lara'a laha ta'siran 'ajiban bisyifa. Maka dia akan menemukan pengaruh yang sangat kuat untuk menyembuhkan penyakitnya hingga dia akan menakjubkan. Jika seorang hamba mengobati dirinya dengan Al-Fatihah tapi secara baik, maka dia akan menakjubkan bagaimana kekuatannya apa pengaruh Al-Fatihah itu kepada penyakit-penyakit tersebut. Kata beliau, ini tajrubah, ini pengalaman Ibnu Qayyim sendiri. Kata beliau, wa makastu di Makkah muddah, dan aku tinggal di Makkah beberapa waktu. Kemudian aku kena penyakit parah. Tidak ada dokter, tidak ada obat sama sekali pada waktu ini. Kata beliau, aku hanya membaca atas diriku Al-Fatihah. Tidak ada yang lain, Al-Fatihah. Lalu aku melihat pengaruh yang sangat kuat untuk Al-Fatihah itu. Oleh karena itu, saya memerintahkan setiap orang yang kena penyakit di dalam Makkah pada waktu ini, baik dari keluargaku atau dari kawanku, lalu mereka juga dapat menyembuhkan dari penyakit-penyakit mereka. Tetapi ada masalah di sini. Kata beliau seakan-akan dapat membaca apa yang di kepala kita. Kita membaca Al-Fatihah mana? Kenapa kita tidak melihat penyembuhan dari Al-Fatihah? Betul atau tidak? Seperti engkau sakit kepala, engkau minum obatnya, tapi masih sakit kepala, minum lagi, masih sakit kepala. Apakah masalah dalam obat atau dalam kepala engkau, atau obat ini tidak cocok sama penyakit engkau? Ini yang beliau mau menjelaskan. Kata beliau, walakin huna amrun yang banyak tafattul lahu. Tapi di sinilah ada permasalahan yang seharusnya diperhatikan, yaitu zikir-zikir, ayat-ayat, doa-doa, obat-obatan yang digunakan untuk mendapatkan penyembuhan di dalam dirinya sendiri, dalam hakikatnya itu berguna, bermanfaat. Dalam hakikatnya, dalam zatnya itu obat yang benar. Tetapi dia bergantung berapa hal, 3 hal. Obat ini baik Al-Quran atau doa atau ruqyah atau obat-obatan akan berguna, akan bermanfaat. Itu sesuai dengan 3 hal. Yang pertama, tubuh akan bersiap untuk obat tersebut. Yang kedua, obat tersebut cocok sama penyakit dalam tubuh ini. Yang ketiga, tidak ada penghalang yang mencegah obat ini dan efeknya di dalam tubuh tersebut. Ada 3 hal. Tubuh harus siap. Yang kedua, obat harus cocok sama penyakit. Yang ketiga, tidak boleh ada penghalang yang mencegah efek obat ini akan mempengaruhi obat atau penyakit tersebut. Kata beliau, seperti obat dunia, obat-obatan, yang masalah ruqyah, masalah membaca Al-Fatihah atau yang lain atau doa, ini seperti obat-obatan. Qad yakunu li'adam qabul at-tabi'ah lidhalika ad-dawa. Mungkin engkau minum obat tapi tidak cocok sama tubuh tersebut, atau ada pengaruh dalam tubuh tidak bisa kerja sama efek obat tersebut, tidak bisa. Lalu obat tidak akan berguna. Masalah engkau harus mencari obat yang benar dan cocok sama tubuh ini atau penyakit itu, kemudian tidak ada penghalangan antara obat dan tubuh tersebut. Kata beliau,
fakadzalika al-qalbu idza akhadha ar-ruqa wa ta'awil. Itulah haji. Jika sudah ada ruqyah, ada doa, boleh jadi itu tidak berguna karena ada salah satu hal dari tiga hal tersebut. Mungkin doa engkau tidak mencapai kekuatan apa penyakit, tidak mencapai kekuatan penyakit. Engkau harus lebih sungguh dalam doa, lebih sungguh dalam doa. Tapi terkadang engkau doa berapa kali, jika tidak ada hasil doa itu, engkau menidakkan doa, membiarkan doa. Mungkin doa ini bukan 100 bersih, masih hampir 50 bersih saja. Lalu orang itu sudah berputus asa mendatangkan doa, sudah diharamkan apa? Diharamkan Allah mengabulkan doa. Atau ada penghalangan di dalam apa? Diri orang sendiri. Seperti apa? Orang yang berdoa ini masih makan riba, masih makan haram. Ini penghalang antara apa? Antara doa dan Allah mengabulkan. Mustahil Allah mengabulkan dari orang yang makan haram atau hartanya haram. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'anna yustajabu lahu." Jika seorang berdoa, ya Rab, ya Rab, ya Rab, kemudian dia makannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, yang dilembuti dengan apa yang diharamkan Allah, bagaimana Allah mungkin mengabulkan permohonan orang itu? Artinya yang obat yang kedua ya ikhwani adalah Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim. Mungkin orang berkata, kenapa Abu Sa'id Al-Khudri menggunakan Al-Fatihah sebagai ruqyah, sedangkan tidak ada nas dari Rasul? Dan artinya apakah beliau bikin salah satu Tuhan yang bid'ah? Bagaimana kita menjawab ini? Yang pertama ya ikhwani, ada nas besar, yaitu Al-Quran itu sebagai obat binawar dan syifa bagi orang ini. Dia menamalkan sebagai nas. Ini yang pertama. Yang kedua, firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Hari itu saja aku sudah menyempurnakan agama kalian. Ini kapan turunkan? Di akhir umur Nabi. Di akhir umur Nabi SAW. Artinya sebelumnya, jika ada salah satu orang dari sahabat Nabi melakukan salah satu hal tidak ada nas baginya, maka itu akan termasuk ke dalam namanya sunnah taqririyah. Sunnah ada empat macam. Sunnah, hal yang dinisbatkan kepada Nabi, itu ada empat macam. Yang pertama namanya sunnah qauliyah. Ini berkataan Nabi. Nabi bicara salah satu hal lalu dinukulkan dari sahabat Nabi. Berkata Nabi bersabda ini dan itu. Ini namanya sunnah qauliyah. Yang kedua sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Sahabat Nabi melihat Nabi melakukan ini dan itu, lalu mereka menukulkan perbuatan Nabi ini. Ini namanya sunnah fi'liyah, perbuatan. Yang ketiga namanya kesetujuan, sunnah taqririyah. Artinya salah satu sahabat Nabi melakukan salah satu hal, lalu Nabi melihatnya atau sudah Nabi mengetahui hal ini baik secara langsung dari mereka atau melalui wahyu. Karena mustahil mereka melakukan salah satu salah dan wahyu akan diam atas kesalahan mereka. Mereka sendiri berkata ini, kami dahulu takut melakukan apapun jika wahyu masih turun, jika Nabi masih hidup. Kenapa? Karena jika Nabi tidak mengetahuinya, maka wahyu diturunkan kepada Nabi dan memberitahukan kepada beliau hal tersebut. Artinya dinisbatkan kepada Nabi. Tapi dalam doa takrir kesetujuan, Nabi melihat Abu Sa'id Al-Khudri membaca Al-Fatihah sebagai ruqyah. Lalu berkata, perbuatan engkau benar. Ini namanya kesetujuan. Seakan-akan Nabi sudah yang sabda itu tidak ada perbedaan. Ini namanya sunnah taqririyah, kesetujuan. Yang keempat namanya sunnah khuluqiyah. Sunnah secara khuluq, akhlak Nabi. Bagaimana akhlaknya sallallahu alaihi wasallam? Mungkin akhlaknya atau
atau tabi'ah Nabi SAW, bagaimana bentuk mata beliau, bibir beliau, tangan beliau, kaki beliau, berjalanan beliau, paham? Itu namanya dalam sunnah khilqiyah atau khuluqiyah. Artinya ada 4 macam sunnah, ada berkataan, ada berbuatan, ada kesetujuan, ada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini termasuk ke dalam sunnah apa? Taqririyah. Salah satu sahabat melakukan salah satu hal, Nabi sudah mengetahui, Nabi setuju terhadap masalah ini, membenarkan perbuatannya. Ini termasuk ke dalam sunnah taqririyah, sunnah kesetujuan. Okey ikhwani. Taib. Kenapa? Karena tidak ada pintu tasyri' sudah tutup jika Nabi meninggal dunia. Tidak ada wahyu. Karena kita beribadah kepada Allah sesuai dengan wahyu, bukan hawa nafsu. Bukan dengan bindabat, bukan. Allah berikan akal supaya kita memahami wahyu dan bisa mempraktik wahyu ini. Bukan supaya kita setiap orang masing-masing mencari cara untuk dirinya sendiri, untuk cara dia berzikir atau cara dia beribadah atau cara dia berta'abbud kepada Allah. Tidak. Akal tunduk kepada wahyu dahulu, dan akal mengikuti wahyu. Ini definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah berkaitan antara wahyu dan akal, ikhwan. Taib. Ini obat yang kedua, yaitu apa? Al-Quran. Setelah itu beliau akan bicara tentang obat yang ketiga, yaitu doa. Dan ini sangat-sangat penting, ya ikhwan, masalah doa. Dan kita mungkin doa ini akan insyaallah dalam pertemuan yang berikut ini sangat-sangat penting. Bagaimana keagungan doa, kenapa doa terkadang tidak dikabulkan, kapan akan dikabulkan, apa syarat-syarat untuk dikabulkan, dan hal-hal berkaitan ini sangat-sangat penting insyaallah. Mudah-mudahan ada waktu dan ada kekuatan taufik dari Allah Azza supaya kita bisa sampaikan dengan hal ini insyaallah. Yang penting ikhwani dalam kajian hari ini bahwasanya Al-Quran itu obat seluruhnya. Tapi dengan apa? Dengan syarat, yaitu harus tubuh siap, kemudian obat itu pengaruh secara kuat, paham? Kemudian tidak ada penghalangan. Dan termasuk ke dalam penghalangan apa ya ikhwani? Takdir Allah. Mungkin Allah belum takdir untuk fulan sembuh sekarang. Karena dalam ilmu Allah, penyakit baginya itu lebih baik bagi orang itu beberapa waktu ini atau dalam dunia. Kenapa? Allah simpan untuk orang itu banyak kesan di akhirat. Lalu Allah Azza wa Jalla tidak mau mengharamkan dia hal yang di akhirat ini. Oleh kerana itu Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar, orang yang bersabar yang akan diberikan apa? Pahala tanpa berhitungan. Pahala yang lain ada hitungan, kecuali orang yang bersabar atas apapun di dunia. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan untuk kita dari semua penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan taufik untuk kita agar memahami syariatnya secara benar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita mungkin buka sebelumnya tidak banyak untuk tanya jawab, untuk yang ingin bertanya. Ya. Antara apa? Ya. Tidak apa? Antara khutbah dan salat. Ya. Kalau riwayat ini Anda belum tahqiq riwayat ini, tapi yang sahih dalam bab ini yang saya tahu bahwasannya di antara fiqh orang khatib, qisar khutbahnya sangat pendek, dan tul salati, dan salatnya panjang.
salatnya artinya salat Jumat sangat panjang. Tapi khutbahnya pendek. Khutbahnya apa? Pendek. Yani misalnya kalau khutbahnya 5 menit, salatnya mungkin 10 menit atau 15 menit. Tapi yang terjadi sekarang apa? Terbalik. Khutbah selalu apa? Mungkin setengah jam. Kalau kita di Mesir mungkin 1 jam. Bahkan ada satu setengah jam. Paham? Dan salatnya mungkin apa? Mungkin 10 menit. Mungkin 15 menit. Paham? Terbalik. Nabi SAW bersabda, min fiqh rajul, min mi'nati rajul. Di antara fiqh seorang lelaki yang berkhutbah, yang berceramah, paham? Khutbahnya sangat pendek, kemudian salatnya sangat panjang. Tapi ulama sekarang, kenapa para ulama yang memahami hadis ini, menelisih hadis ini, Nabi tidak memerintah, yang pertama, Nabi tidak memerintahkan kita untuk hal tersebut. Nabi membuat ini sebagai tanda untuk fiqh luas untuk seorang lelaki. Tapi karena kita berada sekarang di zaman banyak fitnah, banyak kebuduhan, kemudian seorang juga jarang sekali dia duduk di majelis ilmu. Dan hanya salat Jumat yang dia terpaksa untuk duduk karena salat Jumat. Jika ada majelis ilmu dia tidak mau hadir. Maka seorang ulama berkata apa? Ini kesempatan untuk apa? Untuk sampaikan ilmu kepada mereka ini yang baru saja mereka mungkin duduk di majelis-majelis ilmu, yaitu khutbah Jumat. Lalu mereka mungkin agak panjang sedikit khutbah Jumat sekarang. Tidak berarti mereka menyelisihi sunnah Nabi, tidak. Karena Nabi tidak membuat ini sebagai sunnah SAW. Nabi berkata ini tanda seorang yang faqih. Paham? Wallahu a'lam. Walaupun ini yang dianjurkan, yang lebih baik bahwa khutbah tidak akan panjang seperti salat. Wallahu a'lam. Tidak ada masalah, tidak ada sunnah dalam masalah ini. Apakah seorang khatib dia jadi imam atau tidak? Tidak ada sunnah dalam masalah ini. Paham? Tidak ada sunnah kecuali perbuatan Nabi SAW. Karena beliau yang imam, beliau pemimpin, beliau yang khatib, dan tidak boleh sama sekali ada orang mendahului Nabi SAW. Paham? Ini terjadi di zaman Nabi. Baik, jika sekarang masal atau jika ada imam sudah merasa capek sekali dalam khutbah, paham? Karena Nabi SAW juga capek sekali. Nabi kuat sekali di atas minbar. Nabi kuat sekali di atas minbar. Tidak bicara seperti lembut. Tidak sama sekali. Bahkan kata para sahabat, kata Abdullah bin Umar, saya khawatir jika Nabi berceramah, khawatir mimbar akan dihancurkan, akan goyang. Paham? Tapi tidak berdiri seperti ini, tidak. Tapi bergoyang, mimbarnya bergoyang bersama beliau. Paham? Lalu terkadang seorang khatib itu suaranya sangat lemah. Paham? Jika dia membaca Al-Quran tidak sesuai dengan harapannya, lalu mendahului seorang yang lain, tidak ada masalah, tidak salat sah, bahkan sempurna, tidak ada masalah. Allah Allah. Ya, iya. Ada obatnya. Jika penyakit dari sihir, dari ain, dari apapun, dari penyakit duniawi, seluruhnya ada obat. Seluruhnya ada obat. Tapi terkadang obat ini akan berguna, terkadang tidak berguna, terkadang terlambat. Kenapa? Karena ada banyak hal seperti kita sudah sampaikan. Ada penghalangan. Penghalangan seperti apa? Allah belum takdir. Allah mempunyai hikmah untuk orang itu masih ada penyakit. Karena orang itu masih mempunyai banyak dosa dan maksiat. Lalu dengan cara itu Allah menghapuskan dosanya. Anta ini dipenjarakan 60 tahun saja, kemudian dibebaskan semua umur engkau setelah itu yang akan kekal, atau bebas 60 tahun dan akan apa? Dipenjarakan semua umur yang lain sampai kekal. Paham? Oleh kerana itu di antara bentuk rahmat Allah terkadang berikan apa? Bencana. Paham? Atau musibah, atau ujian. Paham? Kenapa?
agar Allah mengampuni dosa engkau. Jika engkau tidak mempunyai dosa, ada kedudukan dalam surga. Engkau tidak bisa mencapai kedudukan ini kecuali melalui ujian tersebut. Seperti siapa ya kawan? Seperti para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul ujian mereka lebih besar daripada ujian kita. Lebih besar daripada ujian kita. Bahkan Abdullah bin Abbas menemui Nabi SAW jika Nabi demam dan sangat sakit. Bahkan beliau sangat sakit dan sudah terlihat di wajah Nabi dan badannya. Kata Abdullah bin Abbas, ya Rasulullah, kenapa penyakit berlimpahan di atas engkau ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Allah berikan ujian untuk seorang Nabi melebihi dari orang-orang yang lain. Karena pahala juga akan melebihi pahala orang yang lain. Artinya itu agar Allah mengangkat kedudukan dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada sama sekali penyakit kecuali ada obatnya. Dan kita harus melakukan apa? Menambil sebab ikhtiar. Tidak boleh berputus asa. Saya tahu seorang ya ikhwan, wallahi tahu sekali. Salah satu kawan saya sudah kena penyakit. Penyakit parah sekali. Pergi ke banyak dokter di sini, di Jakarta, tidak ada obat sama sekali. Kata mereka, tidak ada obat di semua dunia. Pergi ke Singapura, ke Malaka, tidak ada obat sama sekali. Beliau, Masya Allah, Allah berikannya harta. Kata beliau, demi Allah wahai Syekh, jika saya tahu ada obat untuk saya di Eropa, di Amerika, kemana-mana, Anda akan pergi. Tidak bisa tidur sama sekali. Obat penyakit ini parah sekali, parah sekali. Akhirnya, dia diskusi setelah hampir 3 tahun. 3 tahun ya ikhwan. Dia tidak menikmati kehidupan ini sama sekali. Tidak menikmati hartanya, makanannya, tidak ada sama sekali. Subhanallah. Sedangkan dia mempunyai harta, Masya Allah. Kata beliau, saya diskusi sama salah satu kawan saya dokter di sini. Lalu beliau berkata, ada obat untuk penyakit engkau. Ada salah satu dokter di Asia seluruhnya. Hanya beliau yang memiliki obat ini. Langsung kawan saya ini terbang kepada beliau di Malaysia. Subhanallah. Sudah ada obatnya, harganya 5 juta saja. Sangat limah. Sangat sedikit. Padahal semua dokter, bukan di sini saja. Bukan di sini saja. Di Mesir ada kawan saya yang lain, bahkan adik saya, sudah kena penyakit ini. Pergi ke banyak dokter saraf di Mesir. Seluruhnya berkata apa? Tidak ada obat. Oleh karena itu kata Nabi apa? Tidak ada penyakit kecuali ada obatnya bersamanya. Akan diketahui oleh seorang, tidak diketahui oleh yang lain. Tapi Allah mempunyai hikmah, mungkin menutupi ketahuan orang dalam negeri ini masih tak tahu dalam paham. Sebagian waktu, kenapa? Allah mempunyai hikmah untuk masalah ini. Ya, kita harus ridha, harus menambil ikhtiar, sebab kemudian bertawakal kepada Allah. Kita tahu obat ini tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat kecuali dengan izin Allah. Lalu kita bertawakal kepada Allah. Kita menambil obat bukan karena hakikatnya ada penyembuh, bahkan karena Allah Azza wa Jal yang mengizinkan atau tidak untuk obat ini akan berguna. Paham? Wallahu a'lam. Baik. Ya. Hadis. Ini hadis. Nah. Ini hadis wallah. Satu. Iya. Ada riwayat berkata ini dalam Ya'juj dan Ma'juj. Dalam kabilah Ya'juj dan Ma'juj ini termasuk ke dalam manusia. Seperti salah satu kabilah. Paham? Yang akan keluar di akhir zaman. Ini manusia. Di antara mereka, di antara 1000 orang hanya 1 orang saja yang akan masuk surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dan masalah bermusuhan antara manusia dan jin
apa senjata manusia, apa senjata jin yang Allah memberikan, kemudian bagaimana kita bisa mengalahkan jin. Ini semua akan datang dalam buku ini secara rinci insya Allah. Semoga Allah Azal berikan kemudahan untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan jami'an. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya atau ada kekurangan dari saya. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.